Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Triani. Saya mahasiswi D4 Kebidanan kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempromosikan atau membahas masalah aspeksia neonatorum. Nah, aspeksia neonatorum ini sebenarnya sering kejadian pada bayi dengan gawat pada pernapasan. Nah, pada keadaan bayi aspeksia itu sendiri, kita bisa katakan yaitu keadaan yang tidak bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan oksigen dan makin meningkatkan karbon dioksida dan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan yang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, pada aspeksia neonatorum ini perlu kita penanganan yang lebih lanjut. Biasanya terjadi pada bayi setelah lahir. Nah, pada bayi yang prematur, itu bayi letak lintang, letak sungsang, nah itu sering terjadi aspeksia. Nah, di sini klasifikasi aspeksia tersebut itu dibagi 4 klasifikasi. Nah, dan di klasifikasi ini juga ditentukan nilai Apgar skornya yang memang bisa menentukan dia sedang ataupun tidak ya. Di sini aspeksia berat itu kita lihat Apgar skornya itu 0 sampai 3. Nah, untuk nilai Apgar skornya 0 sampai 3 itu di sini sangat rentan sekali pada saat penilaian. Warna kulitnya itu pucat, biru. Nah, kemudian pernapasannya juga tidak ada. Nah, itu dikatakan 0 dan banyak lagi penilaian-penilaian yang lainnya. Nah, di sini yang harus diperbaiki pada Apgar skornya 0 sampai 3 itu yaitu memberikan oksigen O2 secara tekanan langsung dan berulang-ulang secara berulang-ulang dan normal. Nah, yang kedua itu aspeksia ringan dan sedang, itu nilai Apgar skornya 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 dalam kategori penilaian itu ada 2, 1 dan 0. Dan kebanyakan itu nilainya 1 di aspeksia ringan dan sedang. Dan di sini memerlukan resusitasi dan pemberian O2 ya. Kemudian sampai bayi bisa bernapas secara normal kembali. Nah, di sini juga selanjutnya juga bayi normal dengan sedikit aspeksia itu nilainya Apgar skor 7 sampai 9 itu dikatakan bantuan Jacob saja ya, jaga kehangatan, atur posisi, isap lendir. Nah, itu bisa dengan seperti itu kalau memang bayinya Apgar skornya itu 7 sampai 9. Nah, yang selanjutnya yang dikatakan normal dan bayinya baik, semuanya baik, Apgar skornya itu 10. Nah, kemudian nilai Apgar skor itu saya akan menjelaskan sedikit. Tadi kita sudah jelaskan ada penilaian 0 sampai 4, ada 0 sampai 3, 4 sampai 6. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagaimana melihat nilai tersebut ya. Misalnya pada bayi, begitu kita lihat bayinya itu tidak bernapas, nah itu nilainya adalah 0. Dan apabila bayinya kita lihat itu bernapas tetapi tidak teratur, bernapasnya itu lambat tetapi agak cepat lambat, nah itu nilainya 1. Nah, kemudian apabila pernapasannya itu teratur, kita berikan nilainya itu 2. Nah, kemudian di denyut jantung itu tidak ada itu 0. Dan 1 itu kurang dari 100 dan 2 lebih dari 100. Nah, kemudian warna kulitnya itu biru atau pucat, itu 0 nilainya ya. Apabila tubuhnya itu merah, kakinya merah jambu, tapi kaki telapak tangannya pucat biru, yaitu nilainya 1. Tetapi kalau semuanya merah jambu atau ngeping semuanya itu ngeping merah jambu semua, itu nilainya 2. Nah, kemudian warna kulitnya di sini biru atau pucat, itu berarti 0 pada bayi. Dan kemudian gerakan tonus ototnya itu di sini kita lihat apabila tidak bergerak sama sekali itu nilainya 0. Dan apabila bayinya itu sedikit fleksi, maksudnya sedikit bergerak atau tidak terlalu aktif, itu nilainya 1. Kemudian apabila dia terlalu banyak gerak atau gerak aktif dan langsung menangis dan itu kuat, itu 2. Nah, kemudian menangis di sini kalau dia langsung menangis berarti nilainya 2. Dan kalau dia menangis sedikit saja itu nilainya 1. Tetapi kalau tidak menangis sama sekali itu 0.
Nah, dari situlah kita bisa melihat, kita menilai bahwa nilai nanti apabila kita jumlahkan keseluruhan dari gerak pernapasan itu ada 3, itu dikatakan aspeksia berat. Dan di sini juga saya akan melanjutkan ada etiologi dari aspeksia. Bisa kita lihat faktor dari ibu. Di sini juga yang pertama preeklamsi. Kita ketahui bahwa preeklamsi ini sangat berbahaya yang terjadi pada saat ibu hamil, pada saat ibu sedang hamil, dan berakibat sangat pada bayinya. Bayinya bisa lahir dengan aspeksia. Kemudian perdarahan abnormal pada saat ibunya sedang hamil, itu sering terjadi perdarahan, dan itu juga bisa terjadi aspeksia bayinya. Kemudian faktor partus lama atau partus macet. Nah, sering terjadi itu partusnya itu tidak langsung atau berlangsungnya lama sekali. Kemudian bayinya pun oksigennya itu sudah terhambat. Kemudian demam selama persalinan, kemudian infeksi yang berat, kemudian kehamilan lewat waktu itu setelah 42 minggu. Itu bisa dikatakan post death lewat minggu itu ya. Itu bisa terjadi aspeksia pada saat lahir. Kemudian faktor dari bayinya, bukan hanya dari ibunya ya, tetapi faktor dari bayinya juga dari ibunya. Tersebut itu ada lilitan tali pusat, kemudian tali pusatnya pendek, kemudian tali pusat tersimpul, kemudian prolaps dan tali pusatnya keluar ya. Kemudian ada tanda-tanda dan gejala aspeksia. Di sini bisa kita lihat ada tanda dan gejala aspeksia. Yang pertama itu tidak ada pernapasan atau megap-megap, ataupun pernapasannya lambat pada bayi. Sekali lagi, ini terjadi pada bayi yang baru lahir, kurang dari 30 kali per menit. Kemudian pernapasan tidak teratur dan dengkuran, dan kemudian retraksi, yaitu kemudian tangisan yang lemah, warna kulitnya pucat, biru, tonus ototnya juga lemah dan terkulai, dan denyut jantung bayi tidak ada atau perlahan, kurang dari 100 kali per menit. Nah, di sini diagnosa. Nah, diagnosa pada aspeksia itu terjadi pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari anoksia atau hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, di sini juga diagnosanya anoksia atau hipoksia ini dapat dibuat dalam persalinan dan ditemukan tanda-tanda gawat janin. Nah, biasa terjadi pada saat bayi setelah lahir. 3 hal yang perlu kita ketahui, yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu denyut jantung janin. Pada saat bayi ibunya sedang hamil itu ada pemeriksaan DJJ. Kemudian ada pemeriksaan denyut jantung janin, dan kemudian di sini yang kedua mekonium dalam air ketuban, ada pemeriksaan pH darah janin. Nah, di sini kita akan mengetahui juga penilaian aspeksia bayi baru lahir itu. Selain nilai Apgar score, kita juga harus penanganan ya. Penanganan yaitu dengan segera setelah lahir letakkan bayi di perut ibunya. Nah, itu yang penanganan awalnya, harus bersih bayinya, harus kering, kemudian bayinya ditutupi tubuhnya dengan kain atau handuk yang disiapkan sambil melakukan penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan di sini melihat bayinya itu bernapas atau megap-megap. Itu kita harus nilai yang pertama. Yang kita nilai lagi juga pergerakannya, apakah langsung bereaksi. Kemudian pada penilaian tersebut itu yang pertama yang harus kita nilai itu ada beberapa lagi. Sebenarnya ada JCAP. Nah, JCAP itu adalah singkatan dari jaga kehangatan, atur posisi, hisap lendir, kemudian keringkan bayi, atur posisi kembali, dan penilaian. Dan yang itulah yang dikatakan penilaian aspeksia pada bayi baru lahir. Aspeksia dia atau tidak. Terima kasih untuk
Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.